Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah menerima berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami boleh bangun dari tidur kami dengan keadaan sehat, dan Engkau juga memberikan kepada kami hari yang cerah. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami, Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dikala kami melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Terima kasih Yesus, terpuji, termulialah nama-Mu. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita memulai pekerjaan kita mendengarkan renungan harian di HKBP Jambi Kamis 2 Maret 2022. Tertulis dalam Matius 5 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekian pembacaan nats kita. Tema atau topik buat kita pada hari ini, teraniaya demi kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita diberi pilihan, apakah kamu jadi orang Kristen tapi mengalami aniaya, atau orang Kristen yang tidak mengalami aniaya, kira-kira pilihan apa yang akan kita pilih? Tentu hampir semua akan memilih menjadi orang Kristen yang tidak teraniaya. Namun demikian ternyata Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa orang yang dianiaya karena kebenaran akan berbahagia. Bahkan mereka adalah yang empunya kerajaan surga. Pertanyaannya adalah, bagi orang Kristen yang saat ini merasa teraniaya, apakah aniaya tersebut timbul karena kebenaran atau karena kesalahannya sendiri? Banyak orang Kristen yang merasa cukup puas dirinya dengan merasa teraniaya, misalnya karena hidup serba berkekurangan, padahal tersebut terjadi karena ia melakukan kesalahan pengolahan keuangannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pula orang Kristen yang merasa sudah dihina dan dicela, bahkan merasa difitnah, dan itu dipandang sebagai suatu anugerah. Padahal hinaan, celaan, bahkan fitnahan tersebut sebenarnya memang karena kesalahan yang dilakukannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang Kristen akan berbahagia jika mereka dicela dan dianiaya karena Tuhan Yesus, bukan karena kesalahan yang dilakukan orang tersebut. Tentang fitnah itu sendiri, kita harus belajar sungguh-sungguh apa artinya kata fitnah. Jika memang orang menghina kita karena kesalahan yang kita lakukan, itu bukanlah fitnah melainkan fakta. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mengaku bahwa kita difitnah, melainkan memang faktanya kita melakukan segala yang jahat. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita difitnah padahal kita melakukan kebenaran, sama seperti Tuhan Yesus menderita dan difitnah karena melakukan apa yang benar di hadapan Allah Bapa, maka kita patut bersukacita dan bergembira. Alasan kita bersukacita dan berbahagia adalah karena upah kita besar
di sorga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sapaan firman-Mu saat ini. Yang mengatakan Tuhan Yesus, apabila kami kena fitnah karena tingkah laku kami yang kurang, itu tidak boleh menjadi menerima hal yang baik. Tetapi apabila kami difitnah karena melakukan kebenaran di hadapan-Mu, kami akan mendapat sukacita, damai sejahtera-Mu pada akhirnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong kami semua anak-anak-Mu yang lemah ini. Tuntun kami di setiap langkah kami, supaya kami jangan melakukan yang tidak baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan-Mu. Supaya kami benar-benar Tuhan, untuk mengerjakan yang baik, supaya fitnahan itu tidak terjadi karena kekurangan kami di dalam pekerjaan kami dan tingkah laku kami. Oleh karena itu Tuhan, walaupun kami difitnah karena kebenaran dan kebaikan kami berbahagia dan mendapat berkah yang dari-Mu. Tolonglah kami Tuhan Yesus di setiap langkah, di setiap pekerjaan kami. Bahkan apapun yang kami lakukan, kami tidak tahu melakukannya kalau dengan tidak seturut dengan-Mu. Oleh karena itu bimbing kami, supaya kami Tuhan bisa melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus atas sapaan firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini dapat kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.